Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sera dengan NIM 2320052. Saya semester 3 kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan IPS sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Dede Suryanto, Magister Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi kurikulum IPS. Implementasi kurikulum IPS di sekolah dasar memerlukan pendekatan yang terstruktur dan interaktif untuk memastikan siswa memahami konsep-konsep dasar dengan baik. Berikut ada beberapa langkah dan strategi yang dapat digunakan. 1. Memahami kurikulum dan tujuan pembelajaran. Analisis kompetensi dasar. Guru memerlukan memahami kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dalam kurikulum IPS. Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus disusun dengan mengacu pada tema atau subtema. Tujuan pembelajaran, metode, dan evaluasi. Yang kedua, strategi pengajaran, pendekatan tematik, mengintegrasikan pembelajaran IPS dengan mata pelajaran lain untuk memberikan konteks yang relevan. Misalnya, tema lingkungan dapat menghubungkan IPS dengan sains dan bahasa Indonesia. Belajar berbasis proyek, menggunakan project based learning seperti membuat peta daerah sekitar, miniatur pasar tradisional, atau simulasi kegiatan ekonomi. Pendekatan kontekstual, mengaitkan konsep IPS dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti menjelaskan konsep ekonomi melalui pengalaman jual beli. Yang ketiga, metode pengajaran yang interaktif, membantu siswa diskusi kelompok, mengembangkan keterampilan mendorong siswa untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam memahami isu-isu dan memecahkan masalah sosial. Keempat, penggunaan media pembelajaran menggunakan alat bantu seperti penilaian formatif, gambar, peta, atau aplikasi penilaian formatif untuk memudahkan siswa memahami materi abstrak. Untuk memantau kemajuan siswa dan mengadakan kunjungan di tempat bersejarah, museum, atau pasar untuk memberikan pengalaman langsung. Permainan edukatif, menciptakan permainan yang terkait dengan tema IPS seperti permainan peran, role playing, tentang kehidupan masyarakat desa dan kota. Keempat, penilaian pembelajaran, penilaian formatif dan sumatif, menggunakan penilaian formatif, tugas harian, dan kuis untuk memantau kemajuan siswa, dan penilaian sumatif, ujian dan proyek untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Nilai otentik, mengukur pemahaman siswa melalui tugas yang mencerminkan situasi dunia nyata, seperti membuat laporan tentang kegiatan masyarakat sekitar. Kelima, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mengakomodasikan gaya belajar berbeda, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa visual, auditor, dan kinestetik. Kolaborasi dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran seperti membantu proyek tentang sejarah keluarga. Keenam, refleksi dan perbaikan. Guru harus mengevaluasi proses pembelajaran dan mencari cara untuk meningkatkan pemahaman siswa, misalnya dengan meminta umpan balik dari siswa dan kolega. Dengan menggunakan strategi-strategi, pembelajaran IPS menjadi lebih baik, menarik, relevan, dan bermakna bagi siswa sekolah dasar. Tujuan implementasi kurikulum IPS adalah membantu siswa menjadi individu yang memiliki pemahaman, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungannya. Secara khusus, tujuan implementasi kurikulum IPS adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan pemahaman konsep sosial, membantu siswa memahami konsep-konsep dasar ilmu sosial seperti masyarakat,
budaya, ekonomi, sejarah, dan geografi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan. Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, toleransi, dan kerjasama. Membantu kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan melestarikan lingkungan. Ketiga, mengembangkan keterampilan sosial, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif untuk memahami dan memecahkan masalah sosial. Keempat, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kesetiaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi Om Sahi. Sekian dan terima kasih.